Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya. Di episode sebelumnya, Tan Yun memuntahkan panah berdarah dari mulutnya, dan dengan flip tangan kanannya, pedang ilahi Hongmeng menembus perut bagian bawah Qigong dan menembus lubang berdarah di punggungnya. Bang! Ketika Tan Yun memegang pedang dan menusuk perut bagian bawah Qigong, Qigong melepaskan gagang pedang dewa yang menusuk leher Tan Yun dengan tangan kanannya, dan mengepalkan tangan kanannya, tiba-tiba mengenai dada Tan Yun. Tan Yun terkejut, darah menyembur dari mulutnya, dan ketika dia diterbangkan oleh tendangan voli, Qigong memberi isyarat, dan pedang Qizu yang menembus leher Tan Yun, terbang keluar dari lehernya dan tertelan ke tangannya. Om! Kekosongan itu seperti riak air, dan seteguk darah lagi keluar dari mulut Tan Yun, dan tendangan voli menghentikan sosoknya. Wajah Tan Yun pucat, dan dia dan Qigong saling memandang dari kejauhan, dengan cahaya dingin di matanya yang berbintang, seperti binatang buas yang menatap Qigong. Qigong menahan rasa sakit karena kehilangan lengan kirinya, memegang pedang di tangan kanannya dan menunjuk ke arah Tan Yun, matanya menunjukkan ketidakpercayaan, dan suaranya bergetar, Xiao Zhang, menurut catatan klasik, apa yang baru saja Anda lakukan adalah time reverse, space catch. Saya mengerti, Anda adalah Protoss kuno abadi yang ingin ditangkap oleh Kaisar Agung Dongzhou, Kaisar Agung Nanzhou, dan Kaisar Agung Beizhou. Tidak heran, tiga Kaisar Agung mengirim orang-orang kuat untuk menyelinap ke wilayah Dewa Benua Barat selama bertahun-tahun dan tidak dapat menemukan Protoss kuno yang abadi, ternyata itu kamu. Xiao Zhang, kamu sangat licik, ucap Qigong. Setelah mendengar ini, Tan Yun menyipitkan matanya, menatap Qigong, dan berkata kata demi kata, kamu tahu terlalu banyak, ucap Tan Yun. Hahaha, Qigong tiba-tiba tertawa, Xiao Zhang, selama aku memberitahumu identitasmu, kamu akan dieksekusi oleh Kaisar tanpa aku membunuhmu. Aku datang memberitahu Kaisar Agung, jika dia menyembunyikan dewa kuno yang abadi, Anda akan menanggung risiko Anda sendiri. Jadi, tidak peduli seberapa berbakatnya kamu akan mati kali ini, ucap Qigong. Setelah mengatakan ini, Qigong menoleh untuk melihat Hongmeng Void yang luas, dan berteriak dengan sekuat tenaga, melapor kepada Kaisar Agung, Xiao Zhang adalah sisa dari Protoss kuno abadi. Ayah, Xiao Zhang adalah Protoss kuno abadi sialan, ucap Qigong. Tan Yun menyeka sudut mulutnya. Dia menatap Qigong dengan setengah tersenyum, dan berkata dengan ringan, dalam formasi pedangku, tidak ada yang akan mendengarmu bahkan jika kamu berteriak dari tenggorokanmu. Qigong, hari ini adalah hari kematianmu, ucap Tan Yun. Qigong tiba-tiba berbalik, memegang pedang ilahi, menatap Tan Yun seolah-olah dia menghadapi musuh besar, dan berteriak. Xiao Zhang, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku takut? Kamu tidak akan berhasil, jika aku tidak ceroboh, jika tidak, bagaimana kamu bisa terluka olehmu? Sudah kubilang, aku akan membunuhmu hari ini, dan kemudian memberitahu Kaisar bahwa kamu adalah Protoss kuno abadi, ucap Qigong. Saat ini Qigong mengeluarkan cairan hijau, cairan ini adalah setetes cairan ilahi Zuli yang didapat Qigong. Alasan mengapa Qigong mengeluarkan cairan ilahi Zuli adalah karena dia takut setelah mengetahui bahwa Tan Yun adalah dewa kuno yang abadi. Selain itu, dia telah kehilangan lengan kirinya, di dalam hatinya, dia harus mengambil cairan suci ini untuk mengembalikan kekuatan leluhurnya ke kondisi puncaknya untuk meningkatkan kemungkinan membunuh Tan Yun. Setelah Qigong menelan cairan ilahi kekuatan leluhur, kelelahannya menghilang, dan kekuatan leluhur yang dikonsumsi di tubuhnya pulih sepenuhnya. Hehe, kamu pikir kamu memiliki Zuli Divine Liquid untuk memulihkan kekuatanmu? Jadi aku tidak bisa berbuat apa-apa padamu, Tan Yun berkata sambil mencibir, sumber cahaya, ucap Tan Yun. Om, segera, di atas kepala Tan Yun, sumber cahaya putih susu muncul. Setelah sumber cahaya pecah, tirai cahaya putih susu memancarkan nafas kehidupan yang sangat kuat memandikan Tan Yun. Di bawah tatapan terkejut Qigong, luka di leher Tan Yun sembuh dalam napas. Pada saat yang sama, wajah dan tangan Tan Yun yang telah kehilangan darah dan daging pulih seperti semula. Adapun kekuatan leluhur yang dikonsumsi di kolam Tan Yun, secara alami pulih sepenuhnya. Sudut mulut Tan Yun sedikit naik, mencibir,
jika kamu ingin mengekspos identitasku, kamu harus mengalahkanku terlebih dahulu, ucap Tan Yun. Xiao Zhang, jangan sombong, Qi Gong tampak tegas, dan berkata dengan keras, jika Anda berpikir bahwa jika saya kehilangan lengan, saya bukan lawan Anda, maka Anda salah. Kekuatan supernatural tertinggi dari seni pedang Qizu Wuji yang diciptakan oleh leluhur saya pasti akan menghancurkan tubuh Anda menjadi 10.000 keping, ucap Qi Gong. Setelah suara Qi Gong jatuh, tangan kanannya memegang pedang ilahi Qizu dengan erat, kekuatan Tao kematian, mengalir ke pedang ilahi terus-menerus, dan mulai membuat pukulan kekuatan penuh. Rambut putih Tan Yun menari-nari, menutupi matanya, tapi dia tidak bisa menyembunyikan niat membunuh di mata bintangnya. Pada saat ini, Tan Yun memutuskan untuk menggunakan seni bela diri Protoss kuno yang paling kuat yang belum pernah digunakan sebelumnya, yaitu seni tombak Dewa Abadi. Dia penuh harapan untuk teknik tombak abadi. Abadi, ucap Tan Yun. Setelah Tan Yun memasukkan pedang pembantaian Hong Meng ke dalam pikirannya, cahaya warna-warni muncul dari alisnya dan berubah menjadi tombak ajaib warna-warni dari tangan kanan Tan Yun. Ini. Qi Gong menatap tombak warna-warni di tangan Tan Yun, matanya menunjukkan keterkejutan yang tak ada habisnya, dan berkata dengan suara gemetar, ini adalah senjata kuno yang tercatat di alam leluhur tertinggi, 3 alam tertinggi. Salah satu artefak leluhur Dao abadi. Dan itu juga satu-satunya artefak leluhur Dao yang tertinggi. Dan, menurut deskripsi klasik, tombak ini adalah artefak ilahi dari Patriark Klan Dewa Kuno Abadi, Kaisar Dao Abadi, bagaimana itu bisa ada di tanganmu, ucap Qi Gong. Oh ya, aku mengerti, Qi Gong tiba-tiba memikirkan sesuatu, menatap Tan Yun, dan berkata, kamu pasti menemukannya di makam Dewa Surga, ucap Qi Gong. Ya, aku menemukannya di makam Dewa, ucap Tan Yun. Huci. Qi Gong melihat tombak warna-warni di tangan Tan Yun, bernapas dengan cepat, dan matanya menunjukkan cahaya hijau samar seperti serigala lapar. Dia tahu betul bahwa tombak ilahi yang berwarna-warni ini adalah satu-satunya artefak leluhur Tao berkualitas tinggi dan tertinggi di surga dan dunia. Apa kamu menginginkannya? Mata Tan Yun menjadi lebih acuh, bunuh aku, itu milikmu. Tapi sayangnya, jika kamu ingin membunuhku, aku khawatir kamu tidak bisa melakukannya, ucap Tan Yun. Begitu suara itu jatuh, Tan Yun memegang tombak ilahi yang berwarna-warni, menggunakan teknik tombak ilahi abadi, dan mulai menembak terlebih dahulu. Wosh! Tan Yun memegang tombak warna-warni dan bergerak sangat cepat dari kehampaan, menari-nari di trek yang misterius dan tak terduga. Untuk sementara waktu, Hong Meng Void diselimuti sinar cahaya berwarna-warni yang cemerlang dan luar biasa indah. Tan Yun tahu bahwa seni tombak abadi memiliki 3 kekuatan magis tingkat atas, pengetahuan tombak gaya 36, pengetahuan tanpa tanda gaya 72, dan pengetahuan tombak jiwa hantu gaya 108. Bunuh, ucap Tan Yun. Dengan teriakan kejam, Tan Yun memegang tombak berwarna-warni, dan kecepatannya meningkat tajam dari Hong Meng Void, seperti 36 Tan Yun, tersebar di sekitar Qi Gong. Bas! Tiba-tiba, retakan ruang gelap muncul di langit Hong Meng, tetapi ada 36 bayangan Tan Yun, tumpang tindih dengan kecepatan ekstrim. Setiap kali tumpang tindih, Qi Gong merasakan aura yang berasal dari Tan Yun yang menjadi lebih kuat. Ketika 36 bayangan Tan Yun kembali ke langit di atas kepala Qi Gong, hanya aura yang memancar dari tubuh Tan Yun yang benar-benar meruntuhkan kekosongan primordial di seluruh formasi pedang. Aura yang mengerikan, ucap Qi Gong menelan ludahnya, dahinya dipenuhi butiran keringat seukuran kacang. Pada saat ini, napas yang berasal dari Tan Yun membuatnya merasakan ketakutan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan merasakan kepanikan sebelum kematian. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Tan Yun yang memegang tombak berwarna-warni, akan menjadi sangat menakutkan saat ini. Pertempuran, ucap Tan Yun. Raungan panjang bergema melalui ruang gelap gulita, dan Tan Yun yang memegang tombak warna-warni, menghilang seketika. Detik berikutnya, 36 Tan Yun muncul ke segala arah Qi Gong dalam postur menyerang yang berbeda. Segera setelah itu, 36 Tan Yun memegang tombak warna-warni, dan dengan cahaya tombak warna-warni yang cemerlang, mereka menghantam Qi Gong. Latihan macam apa ini? Ini mengerikan, ucap Qi Gong. Jantung Qi Gong memicu badai, dan dia menemukan bahwa 35 Tan Yun bukan klon, dan napas setiap Tan Yun sama kuatnya.
Apa yang tidak diketahui Qigong adalah bahwa apa yang disebut pengetahuan tentang 36 tombak berarti bahwa Castor berubah menjadi 36 tubuh nyata pada saat yang sama. Tidak peduli Tan Yun mana yang terluka, 35 Tan Yun yang tersisa akan terluka. Dengan cara yang sama, 36 Tan Yun menunjukkan kekuatan tombak yang berbeda, semuanya sama kejamnya. Tentu saja, kekuatan magis menggunakan seni tombak abadi sangat menguras kekuatan dan energi leluhur. Segera setelah kekuatan magis pertama digunakan, Tan Yun merasa lelah dan menghancurkan tubuhnya, dan kekuatan leluhur di kolam roh diekstraksi sebesar 60%. Itu benar, 60%. Itu berarti setelah Tan Yun menggunakannya, kecuali dia dengan cepat memulihkan kekuatan leluhurnya, dia tidak akan bisa menggunakan dua kekuatan magis yang tersisa. Pada saat ini, nafas kematian menyelimuti hati Qigong. Qigong menemukan 36 Tan Yun mengunci dirinya dengan erat, dia tidak bisa mengelak sama sekali. Xiao Zhang, aku Qigong, tidak terkalahkan, jika aku bertarung denganmu, aku tidak percaya bahwa aku tidak bisa membunuhmu, ucap Qigong. Menghadapi hidup dan mati, Qigong meraung marah, dan dia benar-benar membakar dirinya sendiri, diikuti oleh api berkabut yang membakar kepalanya, kekuatan Qigong telah meroket hingga 30%. Anda harus tahu bahwa semakin tinggi ranah, semakin serius serangan balik dari jiwa yang membakar diri. Qigong tidak mau, tetapi dia merasakan aura menakutkan Tan Yun, dan dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk bersaing, jadi dia bisa hanya mencobanya. Seni pedang Qizu Wuji, kombinasi manusia dan pedang, pembunuhan tanpa batas, ucap Qigong. Qigong mengangkat pedang suci Qizu hitam dengan tangan kanannya, dan saat pedang suci terangkat ke udara, Qigong yang membakar dirinya sendiri, berubah menjadi seberkas cahaya dibor ke pedang ilahi. Xiao Zhang, kita tidak akan mati hari ini, ucap Qigong dari Qizu Divine Sword, saat suara raungan Qigong terdengar. Tiba-tiba, Qizu Divine Sword melintas dengan cepat dari Hongmeng Void, melepaskan pedang yang dipenuhi dengan nafas kematian. Cahaya pedang hitam tak berujung, berpusat pada pedang ilahi Qizu, meledak tiba-tiba, dengan kekosongan primordial yang runtuh, seperti gelombang hitam, melahap 36 Tan Yun yang datang dengan tombak berwarna-warni. Hancurkan untukku, ucap Tan Yun. 36 Tan Yun berteriak serempak, dan pada saat yang sama melepaskan bayangan tombak warna-warni yang panjangnya 100.000 kaki. 36 bayangan tombak berwarna-warni, dengan aura menakutkan dan ganas, tiba-tiba menghantam sinar pedang hitam legam yang datang seperti air pasang. Boom, 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 boom. Segera, 36 bayangan tombak dari 100.000 kaki, seperti hulu senzu yang berwarna-warni, menghancurkan cahaya pedang hitam satu demi satu, menuju pusat cahaya pedang seperti pasang surut. Pedang ilahi Qizu yang menusuk, di secara horizontal, dan menghancurkan secara vertikal. Itu tidak terbendung. Tidak dari Qizu Divine Sword, suara serak ketakutan Qigong keluar, bagaimana ini bisa terjadi? Mengapa kekuatan magisku yang paling kuat tidak sebaik milikmu, ucap Qigong di dalam pedang. Qigong yang bersatu dengan pedang ketakutan, dia tidak pernah membayangkan bahwa Tan Yun akan begitu kuat setelah menggunakan seni tombak. Qigong tidak hanya tidak memikirkannya, tetapi juga Tan Yun. Memegang tombak berwarna-warni dan bergegas ke cahaya pedang yang tak berujung, Tan Yun juga tidak mengharapkan tombak abadi. Kekuatan magis dari Rotten God Spear Jue akan sangat kuat. Ini jauh lebih kuat daripada kekuatan supernatural dari arai pedang pembantaian Hongmeng dan seni pedang pembantaian Hongmeng. Tan Yun gembira, dan Tan Yun menjadi bersemangat. Hahaha, seperti yang diharapkan dari latihan jongkok klan dewa kuno abadi saya, itu sangat kuat, ucap Tan Yun. 36 Tan Yun yang memegang tombak warna-warni, mengeluarkan suara kegembiraan yang tak terkendali, melampiaskan kegembiraan di hatinya. Boom, boom. Dalam deru yang memekakkan telinga, Qigong melepaskan sinar pedang hitam legam seperti gelombang, dan tiba-tiba dihantam oleh 36 Tan Yun, memegang tombak warna-warni dan meledakkan 36 celah besar kemudian, datang ke sekitar Qizu Divine Sword. Keluar dari sini untukku, ucap Tan Yun. 36 Tan Yun mengayunkan tombak ajaib berwarna-warni di tangannya tiba-tiba, dan 36 bayangan tombak dengan sinar cahaya berwarna-warni datang ke arah pedang ajaib Qizu satu demi satu. Bang! Ketika bayangan tombak pertama mengenai pedang ilahi Qizu, ada teriakan dari Qigong dari pedang ilahi Qizu.
Bang bang bang. Segera setelah itu, 35 tombak warna-warni berturut-turut menghantam pedang ilahi Kizu. Dengan setiap pemboman, gumpalan darah mengalir keluar dari pedang ilahi Kizu. Ketika semua tombak berwarna-warni membombardir, pedang ilahi Kizu diwarnai merah dengan darah dan menggigil dalam kehampaan. Xiao Zhang, selamatkan hidup PM-ku, suara permohonan Qikong datang dari pedang. Xiao Zhang, tolong maafkan aku, selama kamu memaafkanku, aku bersumpah bahwa aku tidak akan pernah menyusahkanmu lagi di masa depan. Aku tidak akan memberitahu siapapun bahwa kamu adalah Protoss kuno yang abadi. Oke, ucap Qikong. Apa, ucap 36 Tan Yun, setelah tumpang tindih dan bersatu kembali dengan kecepatan ekstrim, wajahnya sedikit pucat, dan nadanya sangat dingin. Tidak, itu tidak bagus, ucap Tan Yun. Xiao Zhang, selama kamu membiarkanku tidak mati, aku akan memberitahumu sebuah rahasia besar, ucap Qikong di dalam pedang ilahi Kizu. Suara kelemahan Qikong terdengar lagi, seolah-olah dia sedang sekarat. Tan Yun mengangkat alisnya dan berkata tanpa ragu, kamu tidak punya ruang untuk tawar-menawar denganku, katakan padaku apa rahasianya, ucap Tan Yun. Saat ini aura dari pedang ilahi Kizu dicurahkan. Boom! Hongmeng Void runtuh dengan cepat, dan pedang ilahi Kizu tiba-tiba melonjak hingga 100.000 kaki, seperti puncak raksasa, menghancurkan dan menelan ke arah Tan Yun. Iya, Qikong terluka parah, tetapi barusan, tujuan memohon belas kasihannya adalah untuk membingungkan Tan Yun, biarkan Tan Yun mengendurkan kewaspadaannya, dan memberinya pukulan fatal. Bagus sekali, ucap Tan Yun menggunakan langkah ilahi Hongmeng-nya untuk mundur di udara, dia tertawa marah, ukuran tubuhnya tiba-tiba melonjak ke ukuran besar, dan tombak berwarna-warni di tangannya melonjak hingga 13.000 kaki. Keluar dari sini, ucap Tan Yun. Tubuh Tan Yun meledak dengan kekuatan besar Hongmeng. Tangan raksasa itu mengayunkan tombak ilahi berwarna-warni dan membantingnya ke arah pedang ilahi Kizu dengan keras. Dengan suara menusuk dari persimpangan emas dan besi, setelah tombak warna-warni ditarik ke pedang Kizu, kekuatan mengerikan mengalir ke tangan kanan Tan Yun, dan kulit tangan kanannya terkoyak. Ah! Jeritan mengerikan Qikong datang dari pedang ilahi Kizu, dan pedang raksasa 100.000 kaki tersapu oleh Tan Yun. Saya melihat bahwa Anda tidak bisa keluar, ucap Tan Yun. Mata raksasa Tan Yun menunjukkan kedinginan yang tak ada habisnya, dan tubuhnya tiba-tiba melonjak hingga 80.000 kaki yang sangat besar, dan tombak berwarna-warni di tangannya telah melebihi 100.000 kaki. Langkah ilahi Hongmeng, Tan Yun mengambil langkah di udara dan melintasi ribuan li. Dia menggunakan tombak sebagai tongkat dan membanting pedang ilahi Kizu. Boom! Tan Yun jatuh ke kehampaan dengan getaran, dan di lubang raksasa ruang gelap, tombak ajaib berwarna-warni yang indah digambar di pedang Kizu. Dengan suara keras yang memekakkan telinga, pedang ilahi Kizu tersapu, dan pada saat yang sama, samar-samar terlihat bahwa sesosok berlumuran darah dan mengerikan untuk dilihat terbang keluar dari pedang ilahi. Wow! Qikong berguling terbalik dan terbang ke udara, memuntahkan darah dari mulutnya, tubuhnya terluka terutama organ dalamnya, yang telah terluka parah. Pedang ilahi Kizu, yang kehilangan kendali Qikong, tiba-tiba menyusut dan jatuh di platform pertempuran langit. Tidak, jangan bunuh aku, ucap Qikong. Begitu Qikong menghentikan tubuhnya, dia menemukan bahwa tubuh seperti gunung Tan Yun telah menjadi raksasa 100 kaki, dan dia dengan cepat menyusulnya. Dengan seringai di wajahnya, Tan Yun tiba-tiba mengulurkan tangan kanannya dan memegang Qikong yang terluka parah di tangannya. Xiao Zhang, jangan bunuh aku. Qikong menggelengkan kepalanya dengan keras dengan ketakutan di matanya, aku benar-benar tahu aku salah, tolong jangan bunuh aku. Aku bisa menjanjikanmu kondisi apapun, ucap Qikong. Haha, Tan Yun mengangkat kepalanya dan tertawa tiba-tiba, apa yang kamu katakan itu mudah, bukankah menurutmu mudah bagiku untuk bertahan hidup, ucap Tan Yun. Mencicit, mencicit, Tan Yun mengepalkan tangan kanan Qikong dan perlahan mengepalnya, dan seluruh tubuh Qikong mengeluarkan suara yang menakutkan, seolah-olah akan pecah kapan saja. Ah! Fitur wajah Qikong terdistorsi, tetesan darah mengalir keluar dari kedua telinga dan mata, dan darah menyembur keluar dari hidung dan mulutnya. Xiao Zhang, melihat bahwa memohon belas kasihan tidak berguna, Qikong berhenti memohon belas kasihan, dan dia meraung, kamu bajingan, dengarkan aku. Jangan terlalu berpuas diri, ayahku pasti akan membalaskan dendamku. Cepat atau lambat,
ayahku akan menebasmu dengan 1000 pedang. Xiao Zhang, aku mengutukmu untuk mati, ucap Qi Gong. Mendengar ini, sudut mulut Tan Yun dengan senyum iblis di wajahnya. Oke, aku akan menunggu ayahmu untuk membalas dendam. Jika dia memiliki kemampuan, dia akan membunuhku. Jika ayah dan kerabatmu tidak membunuhku, maka saya akan mencabut keluarga Qi Anda, ucap Tan Yun. Setelah mengatakan itu, Tan Yun tiba-tiba mengepalkan tangan kanannya. Kaca, Qi Gong di tangannya hancur. Oh, segera, api Hongmeng keluar dari tangan kanan Tan Yun, membakar tubuh dan kepala Qi Gong ke tanah, dan rahim jiwa dihancurkan dan mati. Setelah membunuh Qi Gong, Tan Yun menyingkirkan armor leluhur Zantian, dan segera, setelah tubuhnya kembali ke ukuran normal, dia merenung, diam-diam berkata, meskipun seni tombak abadi sangat kuat, itu menghabiskan terlalu banyak kekuatan leluhur di kolam roh, ucap Tan Yun. Itu benar, untuk mengetahui teknik tombak abadi, ada 3 kekuatan magis yang hebat. Dengan kondisi Tan Yun saat ini, hanya menggunakan kekuatan magis yang paling kecil saja menghabiskan 60% dari kekuatan leluhur di kolam roh. Setelah sedikit berpikir, Tan Yun mengepalkan tinjunya, bersemangat untuk meningkatkan wilayahnya. Dia tahu bahwa hanya dengan meningkatkan ranah, kapasitas kekuatan leluhur di kolam spiritual akan meningkat tajam, dan kemudian dia akan memiliki harapan dan terus menampilkan 3 kekuatan gaib dalam seni tombak abadi. Setelah mengambil keputusan, Tan Yun berubah menjadi jubah ungu, dan senyum seperti angin musim semi muncul di wajahnya. Pada saat yang sama, di Tongtian Dojo, para dewa yang menyaksikan pertempuran menatap formasi pedang ilahi Hongmeng, berpikir dalam hati mereka, siapa yang akan bertahan. Di kursi di bawah menara dewa, para jenderal para dewa dan penguasa kota berbisik dan mendiskusikan sesuatu. Di kursi di lantai atas Shenlou, Yu Yunxi menatap susunan pedang dengan saksama, matanya yang indah mengungkapkan kekhawatiran yang mendalam. Dao Qing Dao Zun melihat ekspresi Yu Yunxi di matanya dan berkata, Sier, jangan terlalu khawatir, sekarang formasi pedang masih ada, itu berarti Yuner masih hidup, ucap Dao Qing. Guru, tapi aku masih sangat takut, ucap Yu Yunxi. Mata Yu Yunxi menunjukkan kepanikan yang tak terkendali. Ketika guru dan murid diam-diam mentransmisikan suara mereka, Pangeran Yu Cheng yang duduk di sisi kursi, melengkungkan mulutnya, dan diam-diam berkata, Xiao Zhang, bajingan sialan ini, harusnya bukan lawan Qi Gong, ucap Yu Cheng. Adapun Qilong, Marsekal Dongzhen di kursi, dia tampak sangat tenang. Ketenangannya berasal dari kepercayaannya pada putranya Qi Gong. Dia sangat percaya bahwa putranya akan membunuh Tan Yun, mendapatkan pernikahan dari Kaisar Agung Shizu, dan keluarga Qi memenangkan kemuliaan. Bas! Tiba-tiba, di depan mata semua orang, formasi pedang ilahi Hongmeng mulai bergetar, dan getarannya perlahan memudar. Rusak! Lihat semuanya, formasi pedang yang diatur oleh Xiao Zhang akan segera menghilang, ucap seseorang di Tongtian Dojo berteriak, dan segera, seluruh dojo meledak. Ya Tuhan, itu benar. Belum setengah jam sejak duel antara Qi Gong dan Xiao Zhang, bagaimana bisa pemenangnya ditentukan begitu cepat, ini sulit dipercaya. Ya, namun, Anda salah tentang satu hal, pertempuran hidup dan mati antara keduanya baru saja berlalu, dan itu masih jauh dari setengah jam. Itu benar, itu hanya beberapa saat yang lalu, tapi aku tidak tahu, bagaimana itu bisa berakhir dalam waktu sesingkat itu. Aku mengerti, lihat, Xiao Zhang meninggal, dan Qi Gong selamat. Mengapa pria ini membuat pernyataan seperti itu? Pikirkan tentang itu, semua orang, penampilan Qi Gong dan Lu Chen sebelumnya seimbang, dan ketika Xiao Zhang mengalahkan Lu Chen, butuh hampir setengah jam, dan dia akhirnya menang dengan kemauan keras. Dan sekarang, setelah beberapa saat, pertempuran berakhir, hanya dapat dijelaskan bahwa Qi Gong telah menyembunyikan kekuatannya dalam duel dengan orang lain sebelumnya, dan ini adalah bagaimana dia membunuh Xiao Zhang dalam waktu yang singkat. Sahabatku, apa yang kamu katakan cukup masuk akal, tetapi mengapa Xiao Zhang tidak menyembunyikan kekuatannya selama duel dengan Lu Chen? Saat berduel dengan Lu Chen, bagaimana dia bisa mengalahkan Lu Chen tanpa mengandalkan tekadnya yang besar? Jika Xiao Zhang lebih suka terluka parah dan menyimpan kartu asnya saat berhadapan dengan Lu Chen, maka kekuatan Xiao Zhang benar-benar terlalu dalam. Ketika para dewa sedang berdiskusi, Yu Yunxi di kursi Shenlou sangat gugup. Dia takut kehilangan Tan Yun,
dan baru sekarang dia benar-benar menyadari betapa dia peduli padanya. Wajah tua Qilong yang keriput penuh kegembiraan. Dia baru saja mendengar suara para dewa. Dia juga percaya bahwa Tan Yun pasti sudah mati. Tapi adegan berikutnya membuat Qilong pucat karena kaget. Di mata semua orang, formasi pedang ilahi pembantaian Hongmeng runtuh, dan 11 pedang ilahi Hongmeng melayang di atas platform pertempuran Tongtian. Segera, serangkaian suara hormat terdengar dari dalam 11 pedang ilahi. Selamat kepada Tuan atas kemenanganmu. Selamat kepada Tuan atas kemenanganmu. Di hadapan semua orang, Tan Yun dengan rambut putih berkibar dan jubah ungu, berdiri di atas panggung dengan tangan ke atas dan ke bawah tanpa cedera. Dan di platform pertempuran Tongtian yang besar, tidak ada seorang pun kecuali Tan Yun, seolah-olah Qikong telah menghilang tanpa jejak. Guru, itu hebat, ucap Yu Yunxi yang sangat khawatir tentang Tan Yun, menangis kegirangan ketika dia melihat bahwa Tan Yun masih hidup, dan kristal menetes dari matanya yang indah. Melihat Tan Yun, apakah itu para dewa di Tongtian Dojo atau para dewa di pegunungan di luar kota, badai melonjak di hati mereka. Mereka tidak bisa dipercaya. Mereka mengira bahwa hanya dalam waktu singkat, pemenangnya pasti Qikong, tetapi mereka tidak pernah berpikir bahwa itu adalah Tan Yun. Di Tongtian Dojo, di kursi Shenlou, Qilong melihat ke bawah ke platform pertempuran Tongtian yang kosong, dan hanya Tan Yun, pikirannya menjadi kosong, dan firasat buruk muncul secara spontan. Setelah goncangan, terdengar gelombang pasang teriakan, baik di Dojo Tongtian maupun di pegunungan luas di luar kota. Suara-suara ini mengandung kegembiraan, keterkejutan, ketidakpercayaan, dan kekaguman. Ya Tuhan, apakah saya salah membacanya? Setelah pertempuran, Qikong menghilang, jelas mati, tetapi Xiao Zhang tidak terluka. Benar, aku benar-benar tidak percaya, Xiao Zhang dari lapisan pertama alam suci leluhur membunuh Qikong dari lapisan ke-6 alam Tao. Iya, Xiao Zhang benar-benar menakjubkan, kamu ingin aku mengatakannya? Jika Xiao Zhang dipromosikan ke alam Tao tepat waktu, bahkan jika itu hanya alam Tao tingkat pertama, dia akan menjadi orang pertama di alam Tao dari seluruh alam leluhur tertinggi. Ketika para dewa sedang berdiskusi, Kaisar Agung Shizu di kursi, meskipun dia kehilangan Qikongnya merasa sedikit menyesal, tetapi penyesalan ini dengan cepat dimusnahkan oleh kejutan yang dibawa kepadanya oleh Tan Yun. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.